ayatnya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau Anda mau beruntung secara kolektif, bukan beruntung secara egois, maka Anda harus mau meletihkan diri mengajak orang baik dan melarang orang buruk. Harus mau. Karena ketika Anda baik, orang lain baik, kebaikan akan enak dilakukan. Percaya sama saya. Tapi kalau Anda baik di tengah orang-orang yang buruk, Anda kebaikan juga nggak nyaman, deg-degan juga, nggak nyata nyaman. Nah, tapi kan capek Pak nasihatin orang. Itulah kenapa agama menyuruh kita dan menjanjikan pahala. Kalau nggak ada pahala kita malas kerjain. Karena itu agama datang, kamu amar ma'ruf deh, nanti ada pahalanya, kira-kira begitu. Dan kata Al-Quran di surat Ali Imran ini, hendaknya sebagian kalian ada yang mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak usah semuanya, sebagian aja, tergantung kebutuhan. Kalau semuanya orang jadi pendai, repot. Ya, ada yang jadi pendai, ada yang jadi dokter, ada yang jadi tukang tambal ban. Nah kalau semua jadi dai, jadi ustadz, pas ban motornya bocor, nambel ke siapa? Kita tolong ustadz yang satu, dia nggak bisa nambel ban, ini baca Fatihah, Al-Fatihah. Ya masih bocor. Ustadz yang satu lagi sama, bukan tambal ban, difatihain lagi. Jadi ya sebagian saja, nggak usah semuanya. Ayat lanjutnya masih surat Ali Imran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik, syaratnya mau amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu syaratnya. Sebagai kolektivitas, amar ma'ruf nahi munkar harus dilakukan. Kalau individual silakan, tapi kalau satu orang baik yang 20 orang jahat, nggak jadi masyarakat yang nyaman. Masyarakat nyaman adalah ketika satu orang baik bersama 20 orang yang juga baik. Baik, ayat lanjutnya. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Aduh, ini ayatnya padat-padat banget teman-teman ya, enak banget ditafsirkan nih, ya Allah. Hebat banget Al-Qur'an ya. Jadilah pemaaf teman-teman. Anda diperintahkan Al-Qur'an bukan meminta maaf, tapi menjadi pemaaf. Anda pasti punya salah, orang lain pasti punya salah, pasti. Anda bukan teletabis. Kalau teletabis nggak punya salah, orang ketemu berpelukan, habis berpelukan kenalan lagi. Saya Dipsi, saya Lala. Lah, ini rumahnya sama, tinggal di tempat yang sama, malah kenalan. Anda nggak bakal punya dosa, lompat-lompatan doang di taman. Tapi kalau dalam keseharian kita akan punya konflik. Anda suka dengan satu perempuan, teman Anda suka dengan perempuan yang sama, ada konflik. Entah konfliknya menajam atau konfliknya mereda dengan sendirinya, tapi Anda akan sebel ketika ternyata perempuan itu memilih teman Anda. Anda gak akan datang itu ketika Anda diundang. Yang ada Anda tahlilan aja di rumah itu, meratapi nasib sambil muhasabah. Apa kurangnya diriku sehingga kau memilih dia? Harusnya aku yang duduk di sana, di samping mempelai. Jadi tukang foto. Malah jadi panitia, kasihan. Baik, kita diminta Allah memaafkan, karena nggak gampang memaafkan. Teman-teman sekalian, ada salah satu yang menurut saya kebaikan yang diterima orang yang memaafkan, yaitu dia gampang dimaafkan. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Hendaknya kamu berlapang dada, gampang memaafkan orang. Bukankah kamu mau dimaafkan Tuhan gitu? Kamu saja pengen dimaafin, kalau gitu gampanglah memaafkan orang. Nanti gambarannya begini, contohnya begini. Ada 3 orang gibahin Anda, jelek-jelekin Anda. Yang satu namanya Mas Lunjuk, yang satu namanya Mas Jari Tengah, yang satu Mas Manis. Sama kejahatannya, gibahin Anda, tapi Anda bilang kalau yang tunjuk saya maafin deh. Enggak, kalau yang 2 itu enggak bisa saya maafin. Kadang-kadang begitu. Kesalahannya sama, tapi Anda maafin dia gampang, yang ini enggak gampang. Kenapa? Mungkin dia gampang memaafkan orang, sehingga Allah menggerakkan hati orang lain memaafkan dia. Kalau kita gampang memaafkan orang, orang gampang maafin. Itu yang saya pegang. Sampai sekarang saya berusaha untuk kalau ada orang salah maafin aja, supaya kalau saya minta maaf juga dimaafin. Ya kayaknya hidup saya asik-asik aja gitu. Kayaknya sih.
Tetap ada konflik dikit-dikit, tapi kayaknya bisa di-maintain deh, bisa bahagia deh. Perasaan hidup enak-enak aja gitu. Tetap ada yang salah, tapi kita maafin karena kita juga akan melakukan kesalahan dan kita ingin dimaafkan. Maka perintah Al-Quran itu memberi maaf, bukan meminta maaf, teman-teman. Karena untuk minta maaf gampang, orang Anda salah ya. Anda nggak sengaja mecahin gelas, kan minta maaf, gampang. Yang sedih kan yang punya gelas. Ya pecah lagi nih gelas. Kalau yang mecahin mah gampang. Tapi kalau memaafkan Anda diberikan kemudahan, nah nanti orang juga akan gampang memaafkan.